Persijap datang pada laga melawan PSIM Yogyakarta dengan tren negatif 8 kekalahan beruntun. Kekhawatiran itu tampak nyata, tapi di pertandingan nyatanya Persijap mampu meraih poin 1-1. Assalamualaikum supporter Persijap Jepara sak dunyo. Pekan ke-15 Persijap menantang PSIM Yogyakarta di Stadion GBK Jepara dalam lanjutan BRI Super League, di mana Persijap ingin mengakhiri tren negatif dalam 8 laga selalu kalah. Di sisi lain, jelas PSIM Yogyakarta datang dengan motivasi tinggi, dengan semangat luar biasa. Oke. Apalagi PSIM Yogyakarta berada di 5 besar klasemen sementara BRI Super League. Seperti diprediksi sebelumnya, alur permainan sama seperti prediksi yang sudah kita sebutkan di video sebelumnya, di mana PSIM Yogyakarta langsung menekan di babak pertama. Serangan dari sisi kiri, sisi kanan, dan tengah lapangan dilancarkan terus oleh tim Mataram. Tapi luar biasa, tim Persijap Jepara sedikit melakukan perubahan gaya bermain. Di tengah, pemain melakukan agresivitas pressing luar biasa. Pemain-pemain PSIM kesulitan menembus lini pertahanan Persijap dari tengah ke belakang. Cuman memang dalam melakukan agresivitas pressing itu masih ada ruang-ruang yang terlihat terbuka dan mampu dimanfaatkan oleh pemain PSIM untuk melakukan shooting langsung di luar kotak penalti. Tapi babak pertama akhirnya mampu berhasil diamankan Persijap dengan skor 1-0 melalui gol Adzikri Fadilah. Melalui umpan dari Alexis dimanfaatkan langsung oleh Adzikri dengan tendangan membusur di sisi kanan gawang. 1-0 untuk Persijap Jepara dan babak pertama berakhir. Meskipun di babak pertama ada 2 gol kejutan dari Sudi, tapi sayang dalam posisi offside. Di pertandingan ini sebenarnya menarik, ada 3 pemain Persijap yang tampil luar biasa. Pertama jelas ada Sendri di sisi penjaga gawang, menggantikan Rodrigo Maura, sang penjaga gawang utama tim Persijap Jepara. Sendri tampil luar biasa, beberapa penempatannya pas, beberapa tendangan jarak jauh pemain PSIM Yogyakarta mampu ditepis. Meskipun memang dalam catatan masih kurang lengket di tangan, tapi secara umum penyelamatannya luar biasa. Banyak save dilakukan untuk menenangkan lini pertahanan Persijap Jepara dan mampu membawa Persijap di babak pertama menang atas PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Di sisi lain ada yang tampil luar biasa, Elvi Saki yang semalam dimainkan di sebelah bek kanan menggantikan Rahmat Hidayat. Tidak dinyana-nyana, ternyata Elvis ketika bermain di bek kanan tampil luar biasa. Meskipun memang masih ada 1-2 kelemahan, tapi tampil ya secara umum luar biasa. Karena kita bisa melihat bagaimana dia mempenetrasi sisi kanan Persijap dari gangguan-gangguan serangan PSIM Yogyakarta. Dia langsung head to head melawan Anton Fase. Dan terlihat sekali bagaimana kuatnya Elvi Saki, susah ditembus oleh Anton Fase dari sisi kiri serangan PSIM Yogyakarta. Jadi ada 2 atribut yang luar biasa. Pertama untuk Sendri sang kiper, kedua Elvi Saki sang bek kanan baru yang menggantikan posisi Rahmat Hidayat. Dan yang ketiga jelas Diego Brito yang menjadi man of the match dalam laga Persijap melawan PSIM Yogyakarta. Brito ini sejatinya pemain yang bagus, pemain kalem di lini belakang, mampu membaca serangan-serangan lawan
intercept luar biasa, slidingnya juga bersih. Cuman memang sebagai back dia kurang sedikit ganas, kurang ngeyel, kurang ngotot kaya umume back liyane. Kudune rada tambah sangar sithik lah ben ketok luar biasa. Karena memang Brito ini di lini belakang tampak lebih elegan, tampak lebih dinamis, tampak lebih kalem, harusnya lebih sedikit greng lagi. Tapi memang cara permainan Brito ya harus kita akui dalam beberapa laga bersama Persijap memang sudah tampil oke. Cuman ya mau kurang menonjol karena kurang greng, urung ngono ciri khas Brito. Kecuali kalem, santai, elegan. Dan selamat untuk Diego Brito yang mendapat gelar Man of the Match pada pertandingan Persijap melawan PSIM Yogyakarta. Babak kedua dimulai masih sama seperti babak pertama. PSIM Yogyakarta menguasai bola, terus melancarkan serangan ke Persijap Jepara. Sebenarnya Persijap mampu bertahan hampir 90 menit. Sayang di menit-menit akhir Abioso mampu menyamakan kedudukan dan skor akhir jadinya 1-1 untuk Persijap dan PSIM Yogyakarta. Yo gelani sakjane karena memang di menit-menit akhir Persijap sudah unggul sampai hampir menit akhir harus kebobolan lewat gol Abioso. Ya inilah sepak bola, ditunggu-tunggu, ditenteni, wis percaya diri tapi yo kecolongan di menit akhir. Meskipun memang dalam 90 menit ada banyak perubahan yang ditampilkan oleh tim Persijap Jepara. Perubahan dari gaya bermain karena memang lebih merapikan, mendisiplinkan agresivitas pressing di lini tengah untuk menyusahkan tim lawan. Bagaimana dalam proses menyerang, sesekali build up-nya cukup oke, dari belakang ke tengah dulu, sisi kanan, sisi kiri dimanfaatkan, baru menusuk ke depan. Seperti 2 gol dari Sudi di babak pertama, salah satu build up yang lumayan oke, cuman sayang memang posisinya 2 langkah di belakang back PSIM Yogyakarta. Meskipun secara statistik pertandingan Persijap kalah telak 70 dibanding 30. 70 untuk PSIM Yogyakarta, 30 untuk Persijap Jepara. Tapi dalam laga ini yang berakhir 1-1 paling tidak ada perubahan dari segi permainan, segi mental pemain, dan segi bertanding dari tim Persijap Jepara. Apalagi ini merupakan tantangan perdana untuk Coach Divaldo Alves dalam menangani tim Persijap Jepara dan berhasil memutus tren negatif dalam 8 pertandingan terakhir. Jadi Persijap melalui 9 pertandingan baru berhasil meraih poin meskipun hanya 1. Memang 1 poin tapi tampak sebagai kemenangan untuk tim Persijap Jepara. Harapannya dengan kemenangan ini Persijap lebih percaya diri lagi, lebih mampu mempunyai mental bertanding yang lebih baik lagi. Dan syukur-syukur nanti setelah ini ada laga tandang ke Persebaya Surabaya, Persijap mampu mencuri poin lagi di sana. Kan seperti itu harapan supporter Persijap Jepara. Lah piye bolo-bolo supporter Persijap Jepara? Piye menurutmu? Apakah ada perubahan gaya bermain yang positif yang dialami tim Persijap Jepara, atau Persijap bermain sama seperti waktu-waktu yang lalu? Kita bahas di kolom komentar, kita diskusi untuk kebaikan Persijap ke depannya. Dan terakhir, dengan hasil 1-1 kemarin, jelas bukan hal yang positif untuk Persijap Jepara, karena secara peringkat Persijap harus turun ke peringkat 17 dengan 9 poin karena digeser oleh Semen Padang yang mampu mengungguli Persija, sekarang berada di peringkat 16 dengan 10 poin. Tapi secara umum Persijap berasa menang karena mampu memenangkan mental bertandingnya kembali. Semoga setelah hasil seri kemarin Persijap bisa lebih baik lagi ke depan bersama Coach Divaldo Alves. Apalagi laga ke depan beberapa pemain pilar Persijap Jepara sudah bisa dimainkan seperti Franka dan Diki Kurniawan. Jadi menarik
Kita tunggu saja di laga-laga selanjutnya. Tapi untuk PSIM Yogyakarta dengan hasil seri semalam jelas tak berpengaruh apa-apa karena tetap berada di posisi 5 klasemen sementara BRI Super League. Pertandingan yang seru meskipun diberi catatan di bawah PSIM Yogyakarta ora tampil kayak biasa nih. Yo secara permainan umum ya kalau dibanding-bandingkan pertandingan sebelumnya yang dilalui oleh PSIM Yogyakarta yo pertandingan yang paling kurang oke menurut saya yang ditampilkan oleh PSIM Yogyakarta. Tapi apapun itu sebagai supporter Persijam Jepara ya kini happy lah karena hasilnya kan seri. Ngono ra bolo. Ngono sih kabar saka Persijam Jepara. Ojo lali klik like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Salam waras, salam happy dan terus berkarya. Iki Jepara. Ciao.